Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Jumat tanggal 29 Juli diambil dari Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui Injil Yohanes memperbandingkan pencuri dengan Tuhan Yesus. Mengapa diperbandingkan mengenai pencuri dengan Tuhan Yesus? Yang pertama, ketika kita mengatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, ini ingin mengatakan bahwa kenikmatan dunia ini, harta dunia itu hampir diibaratkan, dianalogikan seperti pencuri yang bisa membunuh dan membinasakan. Dan juga dia mencuri waktu kita, mencuri kehidupan kita. Tidak salah orang bekerja untuk mencari harta dunia, tidak salah. Tetapi ketika harta dunia lebih berharga daripada keluarga, maka pencuri itu atau harta dunia itu mencuri waktunya dari keluarganya. Sehingga dia tidak lagi memiliki waktu untuk keluarga, dia tidak lagi memiliki waktu untuk istrinya atau untuk suaminya, karena dia lebih fokus untuk mencari harta dunia. Itu mengapa pencuri ini dianalogikan seperti dia mengambil sesuatu dari hidup kita. Oleh sebab itu, kalau misalnya dianalogikan pencuri ini adalah sebagai harta dunia ini, kenikmatan dunia ini, ingin mengatakan bahwa ketika kita mengejar itu semua, itu pasti akan hilang dan suatu saat akan diambil darimu yang berharga. Dan dia akan membunuh dan membinasakan. Yang ingin dikatakan di sini, dia membunuh kesempatan yang ada di dalam hidup kita. Dan bahkan dia membunuh hati kita, membunuh roh kita dan iman kita. Dan kita tidak lagi memiliki waktu kepada Tuhan untuk berdoa, untuk mengucapkan syukur. Dan kita hanya berfokus kepada harta dunia ini. Itu mengapa dianalogikan oleh Yohanes, kenikmatan dunia ini seperti pencuri yang akan mencuri dari hidup kita, yang akan menghilangkan nyawa kita, yang akan menghilangkan yang ada daripada kita. Itu mengapa dianalogikan kembali, diperbandingkan bahwa hendaklah kehidupan itu di dalam kehidupan bersama Tuhan Yesus. Karena Yesus datang untuk mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sering sekali ayat ini diterjemahkan atau ditafsirkan dengan cara yang salah, bahwa ketika kita mengikut Yesus, kita semakin kaya. Ketika kita mengikut Yesus, maka kita akan memiliki kelimpahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kelimpahan di sini bukan soal harta dunia, bukan soal jasmani, tetapi bagaimana kelimpahan di dalam iman kita. Itu mengapa Paulus di setiap suratnya selalu mengatakan ketika menghadapi pergumulan, masih mampukah kita untuk mengucap syukur? Itulah kelimpahan rohani yang dimaksud oleh Yohanes. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menghidupi Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam diri kita, maka prioritas kehidupan kita, maka kelayakan hidup kita, bahkan dikatakan kelimpahan yang kita miliki adalah kelimpahan mengenai iman dan kepercayaan kita. Sehingga apapun yang terjadi, persoalan apapun yang terjadi, kita masih dapat berdiri teguh, kita masih dapat mengucap syukur, kita masih dapat dengan teguh iman kepercayaan kita, dan kita tidak meninggalkannya di dalam iman kita. Oleh sebab itu, seperti lagu anak sekolah minggu, di dalam dunia ini ada dua jalan, ada yang lebar dan ada yang sempit. Yang lebar itu seperti pencuri yang membinasakanmu, yang mencurimu, dan yang memberikan kehidupan yang membinasakan dan membunuh. Tetapi jalan yang sempit yaitu Tuhan yang memiliki kehidupan yang di dalamnya ada kelimpahan di dalam iman, kepercayaan.
Selamat beraktivitas Bapak Ibu, silakan memilih di dalam kehidupan masing-masing dan tetap di dalam kehidupan kita saat ini menggunakan protokol kesehatan yang ketat dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan pada renungan hari ini bagaimana kami memilih di dalam kehidupan. Manusia diberikan kehendak bebas, apakah memilih kehidupan atau kematian. Secara fisik memang hidup, tetapi secara rohani dapat mati. Oleh sebab itu diperhadapkan kami di dalam kitab ini ingin mengajarkan jangan kami memilih harta dunia ini, sebab itu sebagai pencuri yang dapat menyita kebersamaan kami bersama keluarga, menyita waktu kami, dan kami tidak lagi memperdulikan keindahan yang daripadamu. Oleh sebab itu, biarlah kami hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kami, sehingga kami memperoleh kehidupan dan kelimpahan di dalam iman kepercayaan kami. Kuatkan kami, berikan nafas kehidupan kepada kami, berikan Roh Kudus agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.